Shalom saudara, selamat datang kembali di Sela, sebuah program singkat untuk kita berhenti sejenak dari kegiatan kita dan memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan Sela kami pada hari ini untuk Tuhan berbicara, untuk Tuhan menyatakan hadirat-Mu yang akan menguatkan, membangun, menyegarkan setiap kami. Kami serahkan waktu ini untuk Tuhan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam hidup
Sebagai manusia, kita memiliki banyak keterbatasan yang kadang menghambat untuk memperoleh atau melakukan apa yang kita inginkan. Saya ingat seorang teman saya yang pernah bercerita bagaimana dia gagal masuk untuk menjadi prajurit angkatan udara karena tinggi badannya kurang 1 cm dari yang disyaratkan. Ada orang yang memiliki keterbatasan usia atau fisik sehingga tidak bisa lagi kuat untuk bepergian jauh. Ada yang memiliki keterbatasan dana sehingga tidak sanggup membeli rumah atau tempat untuk tinggal. Ada daerahnya yang sinyal internet kurang bagus sehingga sulit berkomunikasi atau mendapatkan informasi secara online. Dan di dalam kondisi pandemi seperti ini tentu saja banyak sekali keterbatasan yang kita harus alami. Jika saya bertanya kepada saudara, apakah saat ini yang menjadi keterbatasan saudara? Maka kita akan punya daftar yang sangat panjang. Karena kita semua adalah manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Ada kabar baik untuk setiap kita pada hari ini, yaitu bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak terbatas. Keterbatasan manusiawi kita tidak akan menghalangi kuasa Allah untuk bekerja di dalam kita. Saudara, ada begitu banyak contoh di Alkitab tentang kuasa Allah yang tidak terbatas. Namun pada hari ini kita akan belajar bersama tentang Allah yang tidak terbatas dari sepenggal kisah di kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 42 sampai 44. Kita akan membaca dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Pada suatu waktu yang lain, seorang laki-laki datang dari Baal Salisa. Ia membawa untuk Elisa gandum yang baru dipotong dan juga 20 roti yang dibuat dari gandum hasil pertama panen tahun itu. Elisa menyuruh pelayannya membagi-bagikan roti itu kepada nabi-nabi itu. Tetapi pelayan itu berkata, "Tidak mungkin untuk 100 orang." Elisa menjawab, "Bagikan saja, supaya mereka makan. Sebab Tuhan berkata bahwa mereka akan makan dan setelah makan masih ada sisanya." Pelayan itu membagikan makanan itu kepada mereka dan mereka semuanya makan. Setelah makan masih ada sisanya seperti yang dikatakan Tuhan. Walaupun hanya 3 ayat saudara, namun ada begitu banyak kebenaran yang akan kita pelajari di dalam sela kita hari ini tentang Allah yang tidak terbatas. Di mana Allah bekerja melalui kehidupan 3 orang dalam kisah ini, yaitu orang dari Baal Salisa, pelayan Nabi Elisa, dan Nabi Elisa sendiri. Jadi orang dari Baal Salisa, pelayan Nabi Elisa, dan juga Nabi Elisa. Saudara, latar belakang peristiwa ini adalah pada waktu itu Nabi Elisa sedang memimpin sebuah sekolah pelatihan profetik yang diikuti oleh sekelompok nabi. Dan situasi di mana mereka sedang berada adalah sedang mengalami bencana kelaparan di daerah itu. Kemudian datang seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan memberikan sesuatu kepada Nabi Elisa. Informasi yang kita bisa miliki dari Alkitab adalah orang itu berasal dari daerah yang bernama Baal Salisa. Baal Salisa adalah sebuah tempat di kerajaan utara Israel, di mana waktu itu Israel terpecah menjadi 2, ada kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel, dan di bagian selatan adalah kerajaan Yehuda. Jadi sebagai latar belakang kondisi waktu itu adalah Israel sedang sangat buruk kondisinya secara jasmani maupun rohani, di mana mereka mengalami kekeringan dan juga kemurtatan secara rohani. Nama kota dari mana orang itu berasal sebelumnya hanyalah Salisa, yang artinya adalah lengkap atau dibulatkan. Namun setelah Israel menyembah Baal di masa pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Isabel, nama kota itu diganti menjadi Baal Salisa, yang berarti Baal yang memiliki semuanya atau melengkapi semuanya, atau Baal adalah sumber segalanya. Menurut kitab kuno Ibrani, kitab Talmud, buah-buahan atau panen itu cepat sekali didapatkan di daerah Baal Salisa dibandingkan daerah yang lain. Dan orang-orang di sana memuja Baal yang dianggap sebagai penyebab keberhasilan panen mereka. Namun orang yang tidak diketahui namanya ini mempercayai bahwa bukan Baal yang memberikan jelai dan gandum yang bisa membuat pertumbuhan dan menghasilkan tuaian. Dia mempercayai bahwa Allah Israel lah yang memberkati tanah dan memberikan kehidupan di dalam setiap benih yang ditaburkan bahkan di waktu kering sekalipun. Karena itulah dia kemudian membawa hasil pertama dari panennya kepada Nabi Allah berupa gandum yang baru dipotong dan juga 20 roti yang dibuat dari gandum hasil pertama panen tahun itu.
Saudara, buah sulung adalah persembahan yang diberikan kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan pengakuan bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Dan saudara, sebenarnya menurut hukum Taurat, para imam dari suku Lewi lah yang berhak mendapatkan hasil pertama dari tuaian bangsa Israel. Namun karena bangsa Israel waktu itu sedang murtad, termasuk para imam sedang murtad, maka pria dari Baal Salisa itu memutuskan membawa persembahan hasil pertamanya kepada perwakilan Allah yang ada pada waktu itu, yaitu Elisa, Nabi Allah. Bahkan yang dia lakukan itu melebihi apa yang dituntut hukum Taurat, saudara. Di hukum Taurat sebenarnya hanya dikatakan untuk mereka membawa gandum saja sudah cukup. Tetapi yang dilakukannya itu melebihi apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Dia membuatkan roti yang terbuat dari gandum hasil panenannya yang pertama. Seseorang yang mengalami kasih Allah dan hatinya melimpah dengan syukur pasti melakukan apa yang benar dan yang baik, bukan karena tuntutan hukum, tapi karena limpahan kasih kepada Sang Pemberi berkat. Di masa kekeringan dan kemurtatan, orang yang tidak dikenal namanya ini, saudara, melakukan sesuatu yang berbeda dengan angkatannya pada waktu itu. Dia memberi dengan sukacita, dia menyembah Allah yang adalah sumber segalanya. Dia bisa memberi karena dia sudah diberi. Kemurahan hati kita tidak akan terjadi tanpa kemurahan hati Allah. Hal ini mengingatkan saya akan salah satu lagu favorit saya, yaitu I Over My Life, yang dinyanyikan Don Moen, yang salah satu bagiannya mengatakan begini, What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? Atau apa yang dapat kami berikan yang bukan darimu, Tuhan, dan apa yang kami miliki yang bukan adalah milikmu. Sama seperti orang yang dialami Baal Salisa yang dalam situasi yang kering dan murtad, yang bangsanya sedang murtad dari Tuhan. Kita kadang harus berada di dalam situasi di mana kita tidak punya kendali. Saudara, kita tidak bisa mencegah datangnya masa pandemi atau kondisi kerohanian yang mungkin buruk di sekeliling kita. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggapinya saat situasi-situasi itu terjadi. Baiklah, hari ini kita meneladani orang dari Baal Salisa yang menyadari adalah Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Dialah Allah yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan di tengah-tengah kekeringan dan kemurtatan, saudara. Setelah menerima roti sebagai bentuk persembahan dari orang Baal Salisa itu, maka Elisa kemudian menyuruh pelayannya membagi-bagikan roti itu kepada nabi-nabi di sekolahnya itu tadi. Ingat saudara, waktu itu mereka sedang dilanda bencana kelaparan, kekeringan, sehingga datangnya makanan, apalagi roti yang masih fresh, masih segar, itu sebuah mujizat. Karenanya Elisa langsung perintahkan, ayo segera bagikan kepada mereka. Namun pelayan Elisa berkata bahwa tidak mungkin roti yang jumlahnya hanya 20 biji ini cukup untuk dibagikan bagi 100 orang nabi yang ada. Sebagai informasi saudara ya, ukuran roti gandum pada zaman itu kira-kira hanya sebesar bakpao, segini kira-kira. Jadi kalaupun dibagi dua yang masih sedikit sekali, masih gak akan kenyang lah. Namun Elisa mengatakan bagikan saja sebab Tuhan berkata. Saudara, pelayan itu tidak salah dalam hal perhitungan, tapi dia salah dalam pemahaman akan apa yang Allah sanggup lakukan. Pelayan ini melihat permasalahan dengan cara pandang dunia, sedangkan Elisa melihatnya dalam cara pandang Allah. Pelayan itu berpikir dengan apa yang dikatakan oleh keadaan, Elia berpikir dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sebab Tuhan berkata. Frasa sebab Tuhan berkata itu membuat pelayan itu akhirnya taat dan mulai membagi-bagikan roti yang 20 buah itu kepada 100 orang nabi yang sedang kelaparan. Keraguan, kekhawatiran, ketakutan bisa dikalahkan dengan perkataan yang penuh kuasa ini, sebab Tuhan berkata. Saudara, Tuhan bisa memakai apa saja dan keadaan apa saja untuk mengingatkan kita di saat dimana kita bimbang dan ragu. Pelayan itu ragu, tapi kemudian jadi taat karena ada Elisa yang mengatakan kebenaran. Saudara, kita semua butuh orang-orang lain yang dimana Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan kita. Itulah mengapa life group sangat penting, saudara. Itulah tempat di mana kita bisa dikuatkan, disegarkan. Itulah tempat di mana kita bisa mendengar sebab Tuhan berkata melalui kehidupan rekan-rekan sesama orang percaya dalam life group. Kita lanjutkan, 2 Raja-Raja 4 ayat 44 berkata demikian.
Lalu dihidangkanlah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti yang telah dikatakan Tuhan, 100 orang nabi itu makan semuanya dan bahkan ada sisanya. Di saat pelayannya mengatakan bahwa roti itu tidak mungkin cukup, Elisa melihat bahwa itu cukup bahkan berlimpah. Bukan karena imannya, tetapi karena apa yang Tuhan berbicara. Allah adalah Allah yang tidak pernah berhemat saat dia memberkati umatnya. Dialah El Shaddai, Allah yang lebih daripada cukup bagi kita. Inilah alasan Yesus datang untuk kita bisa mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan. Walaupun persembahan yang Elisa terima itu terbatas, namun dia melihat melebihi apa yang matanya bisa lihat. Dia mempercayai apa yang difirmankan Tuhan dan mujizat pun terjadi sehingga mereka berkelimpahan. Saudara, saya akan menutup dengan ini. Saya percaya bahwa saat saudara mendengar kisah ini, saudara mengingat akan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kira-kira 800 tahun setelahnya. Yesus melakukan hal yang sama, bahkan lebih, mujizat yang lebih besar, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Keterbatasan jumlah makanan tidak menjadi batasan untuk Allah bekerja, karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Tahukah saudara arti nama Elisa? Artinya adalah Allah Juru Selamat, yang juga sama artinya dengan nama Yesus, Yeshua, Yahweh yang menyelamatkan. Apapun kekeringan jasmani dan rohani yang mungkin saudara sedang alami hari-hari ini, serahkan semuanya kepada Dia, Allah yang sanggup menyelamatkan, Allah yang tidak terbatas dengan keterbatasan saudara. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran ini membebaskan umat-Mu. Kalau ada di antara kami yang saat ini seperti dikuasai dengan keterbatasan yang kami miliki, hamba-Mu berdoa biar mereka boleh datang kepada Allah yang sanggup bekerja melampaui keterbatasan-keterbatasan kami. Aku berdoa Tuhan, biar ada iman di tengah-tengah umat-Mu yang mendengarkan Sela hari ini, sehingga mereka memilih untuk percaya bahwa Allah sanggup menolong dan menyelamatkan mereka, tidak peduli keterbatasan yang mereka miliki. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.